Baku udah pulang nih yang Viano. Seperti yang kalian lihat, saya sudah bawa tas, tadi barusan mandi, dan hari ini adalah hari yang sama gua sampai lagi di Melbourne dan langsung ke apartemen temen gua. Gua tadi pas balik kayak gak percaya aja gitu, kayak wah gua balik lagi gitu. Tapi at the same time it feels like I never left. Mau kemana saya hari ini? Jadi hari ini saya akan pergi ke kota yang cukup jauh dari Melbourne. Nama kotanya Warrnambool. Ini sudah waduh jamnya masih jam Jakarta nih. Berarti jam 5 harusnya. 3 menit lagi jam 5. 3 menit lagi jam 4. Ya, 3 menit lagi jam 4. Dan gue harus buru-buru karena jam 5 gue harus sampai di stasiun kereta. Apakah ada yang ketinggalan? Sepertinya tidak. Oke, langsung gas aja keluar. Yang penting-penting sepertinya udah gue bawa. Ya. Besok gue akan ada interview kerja jam 10 pagi. Kenapa gue berangkatnya hari ini? Tadinya rencananya gue tuh mau pergi besok pagi-pagi gitu. Naik kereta ke sana terus langsung interview kerja. Tapi pas gue lihat jadwal keretanya, paling pagi itu gue kan interview jam 10 pagi ya. Keretanya itu sampai di sana jam 10.40 apa, yang mana ya gue udah terlambat interview. Jadi tidak memungkinkan gue untuk berangkat besok. Yang bisa gue lakukan adalah berangkat hari ini gitu, 1 hari sebelumnya menginap di sana baru pagi-pagi interview. Dan yap, itulah yang akan gue lakukan. Beruntungnya gue punya kenalan, dan kenalan gue ini tinggal di Warrnambool, nama kotanya Warrnambool. Nanti beliau di sana bakalan jemput gue. Kemudian ada temennya juga yang kamarnya bisa diinepin. Jadi gue bakalan tinggal atau numpang semalam di kamarnya temennya ini. Itulah gunanya punya relasi, punya teman di Melbourne. Hidup tuh jadi lebih mudah dan lebih murah. Bukan cuma mudah tapi murah. Nah, kalian bayangin ya kalau misalnya gue tidak punya kenalan ini, maka duit yang harus gue keluarkan itu penginapan. Gue udah cari paling murah penginapan Rp800.000 semalam. Terus transport dari stasiun kereta ke penginapannya itu bisa Rp200.000. Ya taruhlah Rp1.000.000. Nah, dengan gue naik tram yang mana ya? Apa ya itu lagi tramnya? Ya, telat deh gue. Ning. Gak mungkin gue lari ke sana, pasti dia udah cabut, nggak sempet. Gue naik yang mana ya? Bentar gue cari dulu. Ya sudah, gue masih agak-agak malu nih. Kita nge-tap dulu. Anjir, gue megangnya agak kaku lagi nih. Ya tadi yang soal duit ya. Jadi tidak hanya perjalanan gue dimudahkan gitu. Gue sampai sana ya udah ada yang jemput, nggak perlu nyari transportasi lagi. Keuntungan yang sangat besar yang gue dapat adalah yang bersangkutan ini yang gue kenal itu kerja di tempat yang gue apply di perusahaan yang sama. Jadi gue bisa dapet informasi banyak dari dia gitu. Kira-kira pekerjaan apa yang paling mudah, job desk-nya. Ya gue bisa dapet gambaran lah gitu. Makanya gue selalu tekankan di sini itu kalian harus mau buat reach out to people gitu. Cari teman dari grup, dari Instagram misalnya, ya jangan malu gitu. Kalau misalnya yang bersangkutan sudah tidak nyaman ya jangan dipaksa gitu. Cuma untuk memulai jangan malu. Nah jadi ini sekarang gue lagi OTW ke stasiun kereta. Kayaknya gue harus ganti stasiun nanti. Jadi stasiun yang gue tuju buat ke Warrnambool ini itu dia nggak dilewatin sama tram ini. Jadi gue harus ganti satu public transport, naik kereta terus baru nyambung ke kereta yang gue mau itu. Buat kalian penonton YouTube gue harusnya nggak asing dengan kata Warrnambool, karena waktu gue kerja di peternakan yang kedua itu Warrnambool juga tuh. Gue nggak tahu ada apa dengan gue dan Warrnambool. Padahal gue nggak dengan sengaja mencari kerjaan di Warrnambool. Oh by the way, kenapa gue bisa dapat kerjaannya? Bisa ditonton video gue yang sebelumnya, yang sebelum balik ke Australia. Itu gue ceritain. Singkat cerita ini dari teman gue sebenarnya, tapi detailnya ada di situ. Mudah-mudahan teman gue yang ini nggak keberatan ya untuk masuk di YouTube gitu. Tapi kalau dia keberatan ya, gue akan tetap rekam tapi muka dia tidak gue perlihatkan seperti video-video gue YouTube lainnya gitu. Gue sangat concern terhadap kenyamanan orang lain. Gue nggak mau tiba-tiba kayak, "Wey guys," terus langsung gue todong kameranya ke muka. Itu coba kalian lihat di video-video YouTube gue. Seingat gue sih nggak ada ya, nggak ada. Jadi gue harus bertanya dulu, mudah-mudahan dia mau ya. Oke, saya OTW dulu. Oke, tadi barusan gue beli tiketnya. Ini dia tiketnya. Seharga Rp76.000. Murah apa enggak? Gue bilang sih murah banget ya. Dibandingin tiket di Indo, kayaknya kurang lebih sama. Jaraknya soalnya ini 200 kiloan gitu. Bahkan lebih murah di sini gitu. Kalian bayangin aja kereta ke Bandung misalnya. Berapa tuh harganya? Iya, lebih murah di sini malahan kan. Emang kalau transportasi publik di sini oke banget, reliable banget. Dan gue akan menunggu di sini di antara ini 66 ke Warrnambool atau di sana tuh 68. Warrnambool juga.
itu ada tulisan Express-nya tuh. Sepertinya yang ini yang 68 nih. Gue lupa pakai mikrofon bentar. Nah, lebih bagus nih harusnya audionya. Gue lupa jelasin kalau keretanya ada gangguan dan memang sering banget di sini tuh ada gangguan tuh maksudnya perbaikan rel gitu-gitu ya. Dan kalau ada disruption atau gangguan seperti itu biasanya kita diarahkan untuk ambil yang disebut dengan coach. Nih, kayak gini tulisannya nih. Coach. Ini sebenarnya bus sih kayak gitu, bus kayak gitu. Gue akan kabarin kalian ya, gue nggak tahu ini akan berhenti atau enggak. Tapi kalau tulisannya Express sih harusnya langsung ya. Langsung ke Warrnambool. Alright, bye guys. Oke, sudah sampai. Tadi yang terjadi adalah gue nggak tahu kenapa busnya bukan berangkat jam 5 tapi berangkatnya jam 7 malam. Wah, dingin banget lagi. Gue pakainya tangan pendek ini dan yang mau jemput gue tuh udah sampai. Gue udah lama banget nggak ngerasain dinginnya cuaca Melbourne. Kita masuk dulu. Udah dingin sekali. Halo, aduh sorry baking repot ini. Karena hari ini udah masuk kerja. Oh, Sabtu Minggu selalu libur dong. Nah, kita ada baking video YouTube biasa. Karena mau masuk di YouTube. Nah, jadi kita kan tadi cerita kita dijemput gitu sama Tape Tamang. Nah, ini orangnya. Kasih tahu dong ada nama. Pada orang. Sampai nama Aiko, orang Tunsia. Orang dua itu udah baku dapat di gereja ya? Di gereja. Iya, sudah sampai. Anjir, dingin banget sumpah. Iya kata tapi tas di sebelah. Tomorrow. Selamat pagi dunia. Kita mulai petualangan hari ini. Gue jelasin sedikit tadi malam. Jadi kenapa videonya berhenti? Karena gue nggak enak kan. Gue mau numpang nginep terus langsung bawa-bawa HP video-videoin gitu. Walaupun nggak kena mukanya mereka, cuma I don't think that's a good impression aja gitu. Jadi ya lebih baik gue matiin aja terus ya udah gue ceritain ke kalian. Jadi gue tadi malam ya diterima dengan baik. Yang bersangkutan kebetulan udah ngantuk banget, gue jadi nggak enak. Doi langsung tidur gitu. Jadi gue tidur di ada sofa bed gitu, sofa yang bisa dijadiin tempat tidur lah. Cukup nyaman. I mean, kalau gue komplain kurang ajar banget sih gue. Even gue tidur di lantai pun ya tempat menginap gratis itu sesuatu yang perlu disyukuri gitu. Kecuali lu bayar, lu tidur di tempat yang nggak nyaman di lantai gitu misalnya ya lu boleh protes. But anyway, gue sempat ngobrol sama orang yang ada di dalam rumah itu juga. Ternyata dalam rumah itu tuh orang Indo semua. Ada 5 atau 6 orang gitu. Gue sempat ngobrol sama salah 2 dari 5 atau 6 orang itu. Dan aneh banget, kebetulan yang tidak disangka-sangka, kita semua tinggal di tempat yang sama di Cibubur. Asli. Yang bersangkutan juga baru WHV tahun pertama. Oke, itulah cerita dari malam. Morning. Ada anjing dan majikannya. Terus pagi ini gue bangun. Sebenarnya gue bangunnya agak telat dikit. Gue udah bangun jam 6, cuma kayak wah kayaknya too early deh dan dingin kan. Udah gue tidur lagi. Pas bangun jam 8. Belum terlambat sih. Cuma gue planningnya bangunnya ya kurang dari jam 8. Dan gue langsung siap-siap. Terus ini kalian lihat nih. Sebenarnya ada pilihan untuk naik taksi, transportasi online gitulah, mobil. Cuma karena waktunya panjang ya gue memilih untuk jalan kaki atau naik bus gitu. Gue mau lihat di depan nanti busnya ada apa enggak. Kalau ada sih gue bakalan naik itu ya karena lebih cepat. Ya lebih nggak capek juga. Cuma jalan juga nggak apa-apa sih. Gue udah cek jaraknya sekitar 3,6 kilo. Even lari pun gue nggak keberatan sih gitu. Gue pakai sepatu lari gitu ya, lari ke sana gue nggak keberatan karena sekalian olahraga. Gue akan kasih tahu ke kalian proses interviewnya apa aja yang ditanya dan ya informasi-informasi penting lainnya lah buat jadi gambaran. Gue udah lama nggak ke Aussie, badan gue harus menyesuaikan lagi, nggak separah yang pertama sih. Yang pertama gue kena 15 derajat aja berasa gitu dinginnya. Ini tadi sempat berasa, terus sekarang ya udah biasa lagi. Ya udah kalau gitu nanti akan gue kabarin pas udah sampai di sana ya. Oh, gue berencana beli makan. Mungkin kayak sandwich gitu-gitulah yang cepet aja. Nanti kalau udah beli gue liatin ke kalian nih. Ya, akhirnya gue memutuskan untuk naik bus aja. Kalian lihat nih di dalam bus. Alasannya karena tadi kan gue bilang gue mau berhenti beli makan dulu kan. Baru jalan atau naik bus. Pas gue sampai, busnya udah ada. Bisa gue tunggu, tapi gue tunggu setengah jam lagi. Gue langsung cari di Google kira-kira ada nggak tempat makan yang deket tempat yang mau gue tuju ini, tempat interviewnya. Dan jawabannya ada. Pas gue lihat ada, oh ya udah berarti gue naik bus aja ke sana dulu. Yang penting sampai dulu di sekitar situ, baru makan di situ aja.
gue mau ngasih tahu biayanya nih. Melbourne itu atau di sekitaran Melbourne itu ada yang namanya Myki Card. Itu kartu yang dipakai buat naik public transport. Gue pikir karena ini masih masuk provinsi Victoria, provinsi yang sama dengan Melbourne, gue bisa pakai kartu itu. Ternyata nggak bisa. Kalau di sini ya harus punya kartu sendiri atau bisa bayar manual. Dan itulah yang gue lakukan tadi gitu. Di depan situ nih gue zoom ya, ini ada mesinnya. Tuh. Nah mesin itu yang dipakai buat bayar tadi. Dan bayarnya nggak semahal di kota. Di sini gue bayar $3 alias 30.000. Oh ini stasiun kereta nih sebelah kiri. Nah kalau kalian penasaran kenapa nggak ada keretanya tuh, lihat tuh ada perbaikan. Ketutupan, nah ini kelihatan. Sampai kapan? Nggak tahu. Oke, OTW dulu. Sekalian lihat map, takutnya kelewatan. Inilah tempat saya turun. Thank you, so. Yap, siap. Oke, kita berarti... Oh, harusnya sih yang perusahaannya itu di situ, di sana. Jadi jalan ke sana. Gue interview jam 10, sekarang masih jam 9. Masih aman, masih ada 1 jam. Gue akan ke tempat makan yang tadi gue cari di Google. Sampai tutup, awas aja nih. Gue jalan ke sana tuh, terus belok kanan. Oke, let's go. Good news. Buka, anjay. Let's go, langsung aja kita makan. Kita lihat ini menu-menunya. Oke sih. Maksudnya nggak semahal kalau di kota. $7, $6. Ya, rata-rata 75 ribuan lah. Oke, di atas ini minumannya. Saya sebenarnya tidak butuh minuman, aku butuhnya makanan doang sih. Apa yang bikin kenyang ya? Banyak pelanggannya lagi. Udah, gue udah mulai malu nih, udah mulai rame. Gue pesan dulu ya. Do you have the chicken cheese mayo gravy roll? Yeah, of course. Oke, yep. Bukan get that one. Harusnya sih enak. Lapar banget gue asli. Can I describe your name? Yep, V. V? Yep. Beautiful. Anything else today, V? Not, that's it. Alright, sudah gua bayar tadi. Ternyata harganya 85.000. Tadi gue sempat mikir apa gue mau beli yang itu, kan ada yang 50.000 gitu. Cuma kayaknya kurang kenyang deh. Itu gue bener-bener lapar banget soalnya. Terakhir makan gue itu kemarin pas mendarat dari bandara jam 2 siang. Ya, jam 2 siang. Jadi nggak apa-apa lah. Oke, kita tunggu aja makanannya sampai datang. 298 frozen patties later. Oke, kita sudah dapat makanan kita. Saatnya kita makan. Pas pulang ke Indo, gue tuh dikasih hadiah ini sama editor gue nih. Dan ini tuh berguna banget. Ini kayak magnetik. Jadi kalau kalian tempelin di belakang, bisa jadi tripod. Jadi gini nih. Set, 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 set. Aduh, jatuh lagi anjir. Sedap. Iya kan? Keren kan? Kita makan ya. Enak. Sebenarnya nggak enak banget sih, cuma enak aja gitu. Dan karena gue lapar jadi lebih enak lagi. Anyway, gue habisin dulu. Kalau kalian penasaran apa, tadi gue pesen chicken cheese mayo gravy roll. Jadi dalamnya ya chicken cheese mayo. Oke, saya mau lanjut makan dulu. Selamat makan guys. Ya, saya sudah selesai makan. Sorry kalau audionya agak jelek karena saya tidak pakai mikrofon. Kita jalan lagi ke arah yang tadi gue bilang. Wah, ini nih, ada forklift tuh. Forkliftnya yang biasa gue pakai lagi. Sih pengen banget gue dapet job forklift. It should be easy. It looks easy to be honest. Saya cari ini warehouse-nya yang di sebelah kanan. Saya bisa lihat warehouse. Ya, kemana kita? Mereka bilangnya ke gate 3. Ini gate 2. Ada tulisan itu gate 2. Kita ke gate 3. Kenapa gue cukup nggak pede sih sebenarnya, cukup berharap gue ditempatkan forklift di sini, karena selain gue punya pengalamannya, kemarin kan gue sempat ngobrol sama teman gue yang di mobil itu. Dia bilang yang biasanya terjadi adalah lu kirim email terus dibales beberapa hari setelahnya lah. Sedangkan gue kirim email besoknya tuh langsung dibales. Dan gue di situ mencantumkan experience forklift gue. We'll see. Oke, ini gate 3-nya. Gue langsung masuk aja, gue matiin dulu videonya, nanti akan gue kabarin apa saja yang terjadi di dalam, oke? Let's go, bye guys. Kecepatan Pak, setengah jam lagi, jadi harus nunggu. I just did the interview and it went pretty well. Buat
Durasinya tadi sekitar 10 menit interviewnya. Nggak lama. Pertanyaannya apa aja? Pertanyaannya tentang pengalaman lu, apa yang lu lakukan di company sebelumnya. Kalau gue tadi, gue pakai mikrofon aja deh. Cek. Nah, lebih mantap kan? Gue ditanya soal pengalaman gue, dan karena pengalaman gue forklift, jadi gue cerita soal itu gitu, apa aja yang gue lakukan di sana. Gue sebenarnya nggak prepared. Jadi udah ngalir aja gitu. Ya ini pelajaran ya buat kalian. Paling nggak dipersiapin dikit lah gitu. Gue tadi sih lancar-lancar aja. Cuma itu kayaknya kalau misalnya gue lagi agak mumet dikit, agak susah tuh gue jawabnya gitu. Karena istilah-istilahnya gue udah agak lupa kan. Kayak tadi contohnya misalnya soal milking atau merah. Gue tuh lupa bahasa Inggrisnya merah apa ya. Jadi gue bilang ya, so I was dealing with the cow's milk. Works aja sih. Cuma kalau dipersiapkan pasti akan lebih on point gitu, akan lebih sampai pesannya. Terus dijelaskan mereka punya posisi forklift yang kosong gitu, potentially. Dan gua kemungkinan besar akan mengisi posisi itu. Terus jaraknya sekitar 10 menit dari sini. Dan ditanya gue punya transport apa enggak, gue jawabnya enggak. Gue baru jual mobil gue dan ya memang keadaannya seperti itu. Oh, gue sempat ditanya soal visa gue habisnya kapan. Gue bilang 3-4 bulan lagi, tapi gue mau perpanjang, jadi akan lebih panjang harusnya. Udah sih, itu aja sih. Kebanyakan soal pengalaman. Sempat ditanya dikit gue di Indonesia ngapain, itu udah pertanyaan akhir-akhir, nggak penting. Pertanyaan kayak cuma ya biar friendly aja lah, biar terkesan friendly. Terus ada kemungkinan gue ditempatkan di posisi lain nggak? Ada. Gue juga udah sampaikan tadi. Gue kan udah ngobrol ya sama temen-temen gue yang di Meat Factory. Mereka kasih tahu tempatnya yang sulit apa, yang mudah apa, yang berat apa, yang ringan apa. Dan kayaknya pekerjaan yang cocok buat gua itu ada yang namanya pusher. Jadi dia tuh ngedorong daging gitu. Lumayan berat, cuma gua lebih baik pakai strength. Dan katanya lu berdiri terus, jalan terus, dan gua nggak masalah sebenarnya. Dibandingkan gua harus kayak pakai pisau gitu, terus harus ngupas-ngupas lah, atau ya gitu-gitulah. Makanya gue bilang tadi ada resikonya masing-masing. Dan yang gue dengar dari pengalamannya teman gue itu, karena ya lu bayangin aja 8 jam lu kayak gini-gini terus, tangannya jadi kaku. Karena gue suka olahraga juga, jadi ya kalau yang berat-berat ya asal masih bisa gue tahan ya gitu, masih within my limit, sini deh gue makan gitu. Nextnya apa? Nextnya hari Jumat gue akan kesini lagi. Sekarang itu hari Senin, anjir. Wah, 5 hari lagi. Lama banget ya. Soal akomodasi, nah ini menarik nih. Ada kemungkinan juga gue akan dicarikan akomodasi. Cuma gue nggak berharap ya. Nah tapi kalau soal transport, mereka udah bilang nanti akan disediakan bus buat travel dari tempat gue ke site-nya itu. Gitu. Mantap. Wah kalau gitu enak banget sih, kalau transport ada, akomodasi ada. Aduh, inilah enaknya di forklift driver. Karena pekerjaan skill kan, mereka cukup butuh gitu. Dan kayaknya mereka cukup convinced, cukup yakin dengan experience gue, cara gue menjelaskan dan lain-lain. Jadi ya, I could say that I get the job, I think. And I will be working here for the next few months. Gue akan startnya kapan? Startnya itu di hari Seninnya. Jadi Jumatnya induction, terus hari Seninnya gue bisa start. Karena tadi juga ditanya kapan gue bersedia start. Gue bilang ya sebenarnya gue bisa kapan aja. Cuma karena gue cuma nginep doang di rumah temen gue, jadi gue harus cari akomodasi lah kalau emang pengen kerja di sini gitu. Jadi gue untuk mempersiapkan itu semua butuh 2-3 hari. But anyway, that's a story. Kalau kalian bingung kenapa gue berhenti jalan, tiba-tiba diem, karena gue bingung ini mau kemana. Kesana apa kesana, bingung gue. Ya udah kalau gitu, itulah kisah interview dari Indonesia kemarin. Langsung berangkat ke sini, pagi-pagi interview. Berarti nggak sampai 24 jam lalu gue masih di Indonesia nih. Ya apa gue udah di sini ya? Nggak deh, jam 12 siang udah baru mendarat di sini. Anyway, nggak penting. Ya udah kalau gitu segitu aja dulu videonya. See you next video, mudah-mudahan membantu. See you. Kok see you sih? Anjir, PG, bye.